Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 10 IPS. Ya, kita jumpa lagi dalam pelajaran sinematografi pada hari ini. Nah, kalau minggu lalu kita sudah melihat tentang perkembangan kamera, bagaimana ceritanya dari awalnya sampai kemajuan kamera yang ada di zaman sekarang ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagian-bagian pada kamera, ya. Kita akan coba bersama-sama mempelajari, dan ini masih bagian yang pertama, artinya masih banyak lagi bagian yang lebih luas, ya. Tapi ini adalah bagian yang utama yang akan kita lihat pada hari ini. Oke, jadi kita akan segera melihatnya apa-apa saja bagian yang ada dalam kamera. Nah, baik ya. Jadi kita akan lihat. Jadi ada 3 bagian besar dalam sebuah kamera, yaitu yang pertama yang kita lihat di sini adalah lensa. Ya, ini ada lensa. Lensa itu adalah fungsinya meneruskan dan memfokuskan pantulan benda dalam sudut dan jarak tertentu, ya. Jadi yang diterima lensa ini adalah pantulan benda. Jadi seperti kita ketahui, mata kita itu bisa melihat itu karena sebenarnya ada yang dipantulkan, ya, dan harus juga ada cahaya karena fotografi juga tentang cahaya. Oke. Nah, jadi lensa itu akan mengambil atau menerima gambar yang ada di depannya, ya, di depannya dalam sudut dan jarak tertentu. Nah, nanti kita akan berikutnya akan kita lihat bagaimana yang dikatakan dengan sudut dan jarak tertentu. Nah, ketika kalian sudah mengetahui sudut, jadi nanti nggak akan ada lagi yang bilang berapa jauh lensamu, berapa meter lensamu. Enggak. Jadi dia akan diukur dengan sudut. Oke. Nah, ya, kemudian bagian yang kedua, bagian besar yang kedua adalah bodi kamera, ya. Jadi ini adalah bagian lain setelah lensa. Oke. Dan bagian yang ketiga itu adalah media penyimpanan data, ya. Nah, kalau tadi bodi kamera itulah yang melakukan eksekusi pengambilan gambar dan memproses, ya, memproses pantulan sebuah benda yang diteruskan oleh lensa. Oke. Nah, media penyimpanan data setelah diproses oleh bodi kamera tadi, ia menyimpan data hasil pengolahan kamera dalam format tertentu, ya, format tertentu. Jadi ada berbagai format dan bentuk penyimpanan data. Oke. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Nah, kalau ini kan ini gambar sekilas, ya, tentang sebuah kamera DSLR, ya. Jadi di sini ini ada part yang namanya di depan ini yang namanya lensanya ini. Oke. Lalu kemudian ini yang di belakang lensa ini adalah body kamera, ya. Jadi media penyimpanan data di mana? Nah, media penyimpanan data itu di dalam, ya, di dalam dari body ini. Nah, itu adalah bagian besar juga. Itu satu bagian besar karena itu sangat penting, ya. Oke, nah seperti ini dia. Nah, ini lensa, contoh ya, contoh ini lensa. Ini saya ambil kebetulan ini adalah lensa Canon, ya. Nah, lensa merek Canon. Nah, kameranya juga ini merek Canon, ya. Ini dia. Lalu kemudian media penyimpanan data pada kamera ini itu adalah SD card. Nah, di dalam hal ini adalah SD XG. Nanti itu bagaimana apa itu maknanya itu akan kita lihat berikutnya, ya. Nah, jadi media penyimpanan data itu juga bervariasi, ya. Ada yang 2 GB, 1 GB. Nah, yang di sini sebagai contoh yang ada di gambar ini, ini ada 64 GB. Oke. Nah, ini ada dua jenis lensa di sini, ya. Yang satu ini lensa fix, yang satu lagi ini lensa telefoto. Nah, nanti kita akan lihat juga bagaimana di pertemuan berikutnya bagaimana karakter masing-masing lensa itu atau jenis-jenis lensa. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini adalah part atau bagian-bagian dari sebuah kamera. Nah, di sini
sebetulnya saya akan menjelaskan lebih kepada body kameranya ya. Tapi di sini kebetulan gambarnya ikut lensanya. Oke, jadi di body kamera ini apa yang penting? Yang penting, yang paling utama kita ketahui adalah ini shutter dan sensor. Nah, ini dia ya. Jadi pada prinsipnya semua kamera tentu memiliki yang namanya shutter dan sensor. Kalau lain-lain ini kayak ada ini mirror, itu di kamera mirrorless tidak ada, dan di kamera-kamera video tidak ada mirror. Oke. Flash juga, flash ada kamera yang punya, ada yang tidak ya. Shutter button ini rata-rata semua punya. Viewfinder itu lubang intip kalau di kamera DSLR. Jadi kita bisa melihat dari lubang itu, lubang kecil ya. Lihat gambar. Nah, di sini ada screen itu ya layar ya, layarnya. Nah, ini dia. Jadi yang paling utama dalam sebuah kamera itu adalah sensor dan shutter. Oke. Jadi shutter inilah yang mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk atau waktu cahaya masuk ke dalam sensor ya, cahaya mengenai sensor. Nah, sensor ini pada kamera-kamera analog atau kamera-kamera zaman dulu ini tidak ada sensor, tapi dia langsung film atau langsung penyimpanan datanya. Nah, di kamera sekarang penyimpanan data itu film itu digantikan dengan sensor, tapi kemudian disimpan lagi ke, contoh yang tadi adalah ke memory card. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Nah, karena kita tidak live kali ini, jadi mungkin kalau ada pertanyaan boleh di Google Classroom atau langsung menghubungi saya. Oke. Nah, bagian-bagian lainnya bagaimana Pak? Nah, bagian-bagian lain ini kita pelajari berikutnya ya. Ini ada mirror, ada apa. Nah, ini kan hanya di bagian ini, hanya ada di kamera DSLR, belum tentu di kamera lain ada. Tapi kalau yang saya katakan tadi, sensor dan shutter itu di semua kamera itu ada. Oke. Nah, untuk lensanya, oke, kita masuk ke lensa. Nah, kira-kira seperti ini nih lensa. Ini kalau lensanya dibelah ya, kalau lensanya dibelah. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi lensanya, katakanlah lensanya itu mirip dengan yang ini ya, yang ini. Coba lihat ya, yang ada yang hitam ini. Oke. Nah, kalau dia dibelah kira-kira seperti inilah. Ya, seperti inilah gambarannya. Nah, yang warna biru, hijau, dan merah jambu ini apa? Ini semua adalah elemen-elemen lensa. Ya, jadi ini adalah semuanya itu yang seperti kaca. Oke, kaca-kaca kecil bulat yang disusun. Nah, jadi dia Jadi dia lensa itu bukan hanya satu atau dua kaca yang ada di situ, tapi ada banyak, dan setiap lensa itu berbeda jumlah elemennya. Ya, tergantung kualitas lensanya, tergantung jaraknya, telefoto atau wide angle atau bahkan zoom. Jadi berbeda-beda. Nah, setiap elemen ini juga mempunyai fungsi. Oke. Lalu ada satu bagian yang sangat penting di dalam lensa ini, tapi di sini tidak begitu jelas, yaitu ini, diafragma. Ya, diafragma atau disebut juga aperture, atau disebut juga F. Ya, ini bisa disebut juga dengan aperture. Nah, begitu tulisnya ya, atau F. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan ini sangat penting untuk dipelajari, termasuk tadi shutter. Ya, ini sangat berkaitan. Kenapa? Ya, diafragma ini, yang bagian hitam ini yang sudah saya tandai dengan dengan warna coklat ini, coklat kemerahan ini, itu juga menentukan besaran cahaya yang masuk. Ya, cahaya yang masuk. Jadi cahaya kan masuk dari sini, ini sini, ya kan, dan akan diteruskan oleh elemen-elemen ini ke sensor. Ya, atau kalau di kamera film zaman dulu dia langsung ke filmnya. Oke. Nah, inilah yang namanya lens mount ini. Inilah mounting atau
penghubung ke bodi kamera. Jadi biasanya itu diputar ya, ada tempatnya tertentu, lalu kemudian diputar dan dimasukkan lensa ini ke dalam bodi kamera. Nah, seperti itulah kira-kira bentuk dasar sebuah lensa. Kita nggak langsung meneliti apa sih fungsinya satu-satu elemen ini, enggak juga ya. Tapi secara keseluruhan kita bisa mengerti seperti apa dalam lensa itu, ya. Nah, kalau untuk penyimpanan data sendiri, ya kira-kira ada seperti ini. Kalau yang sekarang pada umumnya menggunakan ini, ya, memory card. Nah, ini yang sekarang. Kalau di HP memory cardnya juga ada, lebih kecil. Nah, kalau dulu ya baik untuk fotografi maupun videografi itu menggunakan roll film. Nah, seperti ini. Tapi ini kan untuk fotografi. Tapi kalau untuk yang videografi dia tempat rollnya itu lebih besar. Ya. Sudah saya terangkan ini di pertemuan sebelumnya. Nah, zaman dulu juga ada penyimpanan berupa kaset. Ya, berupa kaset. Nah, itu dia. Oke. Nah, inilah dia bentuk kamera. Saya ambil contoh, ini adalah kamera sinema. Ya, ini kamera yang sering digunakan untuk pembuatan film-film layar lebar. Ya, kayak film bioskop pakai kamera yang sejenis ini. Ini kebetulan mereknya Red, ada yang juga mereknya Arri, ada yang Panasonic kalau saya nggak salah, dan Canon tipe C. Ya, C itu untuk cinema, begitu ya. Nah, ini adalah bagian body dari sebuah kamera sinema. Nah, sederhana kayak gini aja. Dan ini harganya ya mulai ratusan juta. Cuman ininya. Ya, cuman ininya. Dan ini belum bisa dibuat untuk ngapa-ngapain. Nah, tapi tampilan lengkapnya ketika ini sudah dipasang lensa dan segala macam perangkatnya untuk bisa membuat film, dia jadinya akan seperti ini ya. Nah, ini lensanya, ini untuk mikrofonnya. Ini pegangan bukan mikrofon ya, sorry. Nah, kemudian ini ada tripodnya, dan di sini ada tempat-tempat lain untuk penyimpanan data dan lain-lain. Nah, seperti inilah dia. Jadi bodi kameranya hanya ini yang di tengah ini. Nah, jadi itulah tadi tiga bagian besar dari sebuah kamera. Ya, nanti kita akan juga mempelajari yang namanya exposure, dan itu menggunakan tiga bagian besar yang ada di kamera tadi. Salah satunya di body itu ada yang namanya shutter, kemudian di lensa ada yang namanya diafragma atau aperture, dan ada lagi yang namanya ISO. Jadi kalau dulu ISO itu ada di penyimpanan data, ada di filmnya, ya. Tapi sekarang ISO ini sudah ada di bodi kamera, ya. Jadi kita akan lihat itu tiga elemen pengatur exposure itu pada pertemuan kita. Mungkin 2 pertemuan lagi baru kita bisa melihat itu, karena ini adalah inti dari fotografi dan videografi. Nah, dengan 3 settingan itu, aperture, ISO, dan shutter speed, itu menentukan banyak hal, termasuk pencahayaan yang paling utama, ya. Oke. Nah, kalau begitu saya harap apa yang saya terangkan saat ini bisa diterima. Ya, ini belum terlalu mendalam ya, untuk pertemuan kali ini. Nah, semoga kita mengerti. Kalau tidak mengerti atau belum mengerti, bisa ditanyakan di Google Classroom atau di pertemuan berikutnya. Mungkin pertemuan berikutnya kalau bisa saya akan live streaming, jadi anak-anak bisa bertanya secara langsung di situ. Nah, dan pertemuan berikutnya kita akan lebih memperdalam tentang bagian-bagian kamera tadi. Nah, jadi kalau tadi katanya bodi kamera, kita hanya membahas tentang shutter dan sensor. Jadi masih ada lagi hal lain di dalam bodi kamera itu yang cukup penting juga, ya. Oke,
kalau begitu untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga kita semuanya sehat-sehat dan berbahagia. Terima kasih.